Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi lagu dolanan. Puisi lagu dolanan adalah nyanyian anak yang berisi permainan bahasa yang enak didengar dan menyentuh hati rasa keindahan. Syair lagu atau tembang dolanan adalah puisi yang dilagukan. Puisi anak mengandung unsur keindahan yang dicapai lewat permainan, yaitu bentuk kesatuan bunyi pada tiap lagu, struktur, perulangan bunyi atau kata, penirauan bunyi, dan bersajak. Contoh puisi lagu dolanan. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tantowi Johari dari kelompok 3 Bahasa dan Sastra Anak. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua tentang puisi tembang dolanan. Keindahan puisi dolanan dapat dilihat dari segi kesastraan dan segi syair yang mendukung. Keindahan bahasa didapat dari permainan bahasa, yaitu yang pertama, pemilihan kata, yang kedua, struktur kalimat, yang ketiga, pendayagunaan berbagai bentuk perbandingan, yang keempat, teka-teki atau cangkriman, yang kelima, peribahasa, yang keenam, wangsulan, dan yang terakhir, yang ketujuh, parikan. Puisi Jawa tradisional berwujud tembung macapat, tembung tengahan, dan tembung gede, dan memberikan persyaratan lebih ketat dalam pemilihan kata, karena guru gatra atau jumlah larik tiap lagu atau bait, guru wilangan jumlah kata tiap larik, guru lagu bunyi akhir tiap larik tidak dapat dilanggar. Seperti contoh yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu lagu tradisional tentang Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimbang sagane dadi salatar, wakul glimbang sagane dadi salatar. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sagane dadi salatar, wakul glimpang sagane dadi salatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Retnosari akan menjelaskan tentang nursery rhymes. Nursery rhymes artinya sajak anak-anak, puisi anak-anak, atau lagu anak-anak. Nursery rhymes merupakan puisi atau lagu anak tradisional dari Inggris. Jadi, di masyarakat barat, puisi-puisi atau lagu anak-anak disebut dengan nursery rhymes. Nursery rhymes merupakan puisi-puisi kesayangan yang telah mentradisi dan merupakan bagian dari puisi lama yang bertradisi oral. Nursery rhymes tidak harus berupa syair-syair lagu yang dinyanyikan, melainkan dapat berupa bunyi musik, nyanyian vokal, senandung, perulangan bunyi, irama sederhana bunyi sajak,
dan irama jelas, ketukan tangan yang berirama atau fingers rhymes. Contoh dari nursery rhymes adalah salah satunya yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, pasti semua sudah tahu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Mari kita bernyanyi bersama. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Nah, itu dia salah satu contoh dari nursery rhymes, lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, nursery rhymes tidak hanya didominasi oleh negara-negara barat. Di Indonesia juga ada nursery rhymes, seperti lagu Kasih Ibu. Nah, pasti semuanya juga sudah tahu lagu Kasih Ibu. Baiklah, kita akan menyanyikan bersama-sama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itulah nursery rhymes. Nursery rhymes memiliki alunan nada yang sederhana namun atraktif. Alunan nada yang sederhana namun atraktif dimaksudkan agar anak dapat tertarik mendengarkannya dan tanpa sungkan untuk mengikutinya. Lirik pada nursery rhymes juga memiliki lirik yang mendalam namun mudah dipahami oleh anak-anak. Seperti tadi, lagu Kasih Ibu memiliki lirik yang sangat mendalam tentang kasih seorang ibu kepada anaknya, dan bahasa yang digunakan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Mungkin itu saja dari saya tentang nursery rhymes. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang cerita lisan. Nah, teman-teman, cerita lisan ini sangatlah tidak asing untuk kita semua, karena sebagian besar kita sudah mendengarkannya dari orang tua, kakak maupun kakek dan nenek kita. Nah, cerita lisan ini biasanya dikisahkan kepada anak-anak yang sudah memahami pembicaraan orang dewasa, yaitu pada sekitar umur 2-3 tahun. Cerita lisan ini biasanya dikisahkan kepada anak-anak sebelum mereka tidur. Budaya bercerita bersifat universal dan sudah terjadi secara turun-temurun, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan itu sendiri. Hak dan kawan-kawan menyatakan bahwa sastra tidak hanya merefleksikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu sendiri, tetapi juga mengantarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat kini. Hal itu disebabkan sastra pada generasi umumnya dibangun oleh generasi sebelumnya. Nah, teman-teman,
Pada cerita lisan ini harus disisipkan nilai-nilai moral melalui tokoh, alur, dan lain-lainnya. Cerita lisan dicapai melalui kehebatan cerita. Jadi yang indah adalah cerita dan karakter tokoh, apalagi didukung oleh bahasa penceritanya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan satu cerita yang berjudul Kisah Malaikat Mikail yang cuek kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa teman-teman di sini sudah tahu siapa itu malaikat Mikail? Ya, malaikat Mikail itu adalah malaikat pembagi rezeki, yang dimana pada suatu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit bersama malaikat Jibril. Sesampainya di langit, Nabi Muhammad SAW disambut oleh seluruh malaikat. Hanya saja tampak satu malaikat yang Nabi Muhammad SAW lihat bermuka datar dan tidak senyum, bahkan tidak menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa malaikat itu, wahai Jibril? Kenapa dia tidak pernah tersenyum, bahkan bermuka datar ketika aku datang?" Nah, kemudian malaikat Jibril menjawab pertanyaannya Nabi Muhammad SAW. Ia adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail terus bermuka datar dan tidak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan dan diperlihatkan kepadanya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa simpulkan dari cerita tersebut bagaimana dahsyatnya siksa di neraka, siksa api neraka, sampai malaikat pun tidak tersenyum dan bermuka datar setelah ia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana neraka tersebut. Nah, kemudian kalau sudah malaikat saja tidak pernah tersenyum diperlihatkan kepadanya bagaimana neraka dan isinya, nah, apalagi kita yang sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya agar kita kelak terhindar dari siksa api neraka. Saya Pedra Okta Samira akan menjelaskan tentang sastra dan pengembangan literasi awal. Istilah literasi memiliki beragam makna. Salah satunya untuk menumbuhkan kemampuan membaca dan menulis anak. Istilah lain, literasi dapat dipahami sebagai melek huruf ke melek huruf, mengenal tulisan, dan dapat membaca dan menulis. Perkenalan literasi kepada anak dapat dipahami sebagai perkenalan huruf-huruf dengan tujuan agar menjadi kemelek huruf, dapat membaca dan menulis. Literasi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu literasi visual dan yang kedua literasi verbal. Literasi visual adalah literasi yang berwujud gambar-gambar, sedangkan literasi verbal berupa huruf-huruf tulisan. Literasi verbal diartikan sebagai kemampuan mengenali huruf-huruf, merangkai huruf menjadi kata, merangkai kata menjadi kalimat, merangkai kalimat menjadi wacana atau unit yang lebih besar. Dapat disimpulkan, pengembangan literasi awal merupakan pengenalan huruf-huruf kepada anak
agar anak dapat mengenali huruf, dapat membaca tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku alfabet. Buku alfabet bertujuan untuk membantu anak belajar huruf, urutan huruf, bentuk huruf, stile, dan korespondensi antara bunyi dan model. Selain itu, buku alfabet mengidentifikasi dan menguasai literasi baik secara visual maupun verbal yang menampilkan gambar-gambar dan huruf. Buku alfabet terdiri dari 6 jenis buku. Di antaranya, yang pertama, belajar huruf dan mewarnai gambar. Buku alfabet ini terdiri dari huruf dan gambar yang menampilkan nama-nama binatang serta menyajikan gambar-gambar binatang yang perlu diwarnai. Yang kedua, gambar dan 2 huruf kata, 2 bahasa. Pada buku ini tidak hanya mengenal huruf dan kata, melainkan juga menampilkan kata dalam bahasa Inggris, di mana gambar yang terlampir disertakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu gambar dan konsep, di mana pada buku ini terdapat gambar-gambar untuk mengenalkan kata yang mengandung konsep seperti gambar yang besar dan kecil, di atas, di bawah, tinggi, rendah, dan lain-lain. Konsep ini merupakan konsep bertentangan, di mana di buku tersebut dilampirkan gambar-gambar yang sesuai dengan konsep bertentangan tersebut. Pada setiap gambar akan disertakan kata besar atau kecil, tinggi atau rendah sesuai gambar yang tertera di sini. Yang keempat merupakan pencocokan gambar dan kata. Di buku ini menampilkan gambar dan kata di mana anak diminta untuk mencocokkan gambar yang tertera dengan kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Di sana dilampirkan gambar secara acak dan kata secara acak. Lalu anak akan diminta untuk mencocokkannya. Selanjutnya yang kelima, pencocokan huruf dengan huruf. Buku ini merupakan variasi dari pencocokan gambar yang tadi sebelumnya. Tetapi di sini yang dicocokkan yaitu huruf dengan huruf, seperti kanan dan kiri, atas dan bawah, dan sebagainya. Jadi pada buku ini anak diminta untuk mencocokkan kata-kata dengan konsep bertentangan. Yang terakhir yaitu gambar cerita. Gambar cerita ini merupakan dilampirkan gambar dan di bawahnya disertakan dengan cerita yang sederhana. Gambar-gambar yang ditampilkan bukan gambar tunggal, melainkan gambar-gambar beberapa gambar atau suatu objek yang merupakan satu kesatuan. Di sebelah gambar biasanya di sudut kanan, kiri, atau bawah dilampirkan huruf-huruf yang memperkenalkan nama-nama binatang atau objek yang berhubungan dengan huruf-huruf. Selanjutnya, buku berhitung. Buku berhitung adalah buku yang bertujuan mengenal dan membelajarkan literasi angka dan konsep angka pada anak usia awal. Buku ini digunakan untuk mengenalkan angka-angka pada anak usia awal. Cara yang ditempuh yaitu dengan mengenali angka dan konsep angka lewat gambar. Jenis-jenis buku berhitung. Di sini
Terdapat 3 jenis buku berhitung. Yang pertama, gambar dan mewarnai jumlah gambar. Pada jenis yang pertama, menawarkan 2 macam kegiatan, yaitu menghitung jumlah gambar dan mewarnai gambar lain. Jenis yang kedua, gambar dan penjumlahan angka. Salah satu pengenalan konsep matematika sederhana yang berwujud penjumlahan. Jenis yang ketiga, gambar angka dan gambar cerita. Model ini menampilkan gambar dengan jumlah angka tertentu yang disertai dengan tulisan angka dan huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku konsep. Buku konsep adalah buku yang digunakan dalam mendeskripsikan berbagai dimensi dan jenis objek atau berbagai konsep abstrak anak. Tujuan buku konsep adalah untuk memperkenalkan anak tentang dunia. Jenis-jenis buku konsep. Ada 2 jenis buku konsep. Yang pertama, konsep tunggal konkret. Yang kedua, konsep kompleks dan abstrak. Baik, yang pertama adalah konsep tunggal konkret. Menyajikan gambar-gambar untuk mengenalkan dan membelajarkan konsep-konsep tunggal kepada anak di usia awal. Artinya apa? Artinya, di dalam buku konsep tunggal ini hanya dimaksudkan atau mengandung satu konsep. Contohnya, memperkenalkan konsep warna dengan menyediakan petak warna-warni, misalnya merah, biru, kuning, dan warna lainnya. Yang kedua adalah buku konsep kompleks dan abstrak. Dilihat dari kompleksitasnya gambar, dalam sebuah gambar yang berisi berbagai objek dengan warna-warna yang berbeda sudah boleh dikatakan sebagai gambar yang kompleks. Artinya apa? Di dalam buku konsep jenis kompleks dan abstrak ini sudah mengandung berbagai konsep, berbagai macam konsep. Nah, ini adalah salah satu contoh dari buku konsep. Dilihat dari gambar tersebut, sudah jelas bahwa buku tersebut adalah buku konsep kompleks dan abstrak. Kenapa? Karena selanjutnya adalah buku gambar tanpa kata. Buku gambar tanpa kata adalah buku-buku gambar cerita yang alur ceritanya disajikan melalui gambar-gambar atau gambar-gambar itu sendiri yang menciptakan atau menghadirkan cerita tersebut. Nah, di sini karakteristik gambar tanpa kata. 1. Selalu kaya dengan gambar dan penuh detail. Kedua, mempergunakan gambar aksi untuk mengembangkan karakter. Ketiga, menampilkan tema yang menarik. Keempat, latar menjadi bagian alur cerita dan ilustrasi diberikan secara detail. Kemudian menghadirkan visi tentang dunia secara lebih luas, mempunyai dampak emosional yang kuat terhadap pembaca, memberikan dampak imajinatif kepada pembaca. Kemudian tujuan buku gambar tanpa kata adalah untuk menstimulasi perkembangan bahasa melalui keberanian secara aktif menceritakan buku gambar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang buku bergambar. Hakikat buku bergambar dalam arti luas mencakup berbagai jenis buku bergambar.
Sedangkan dalam arti sempit, buku yang di dalamnya ada gambarnya. Posisi dan format gambar, letak-letak gambar pada halaman-halaman pada umumnya bervariasi. Bahasa buku bergambar, kata-kata dan teks dalam buku cerita atau bergambar sama pentingnya dengan gambar ilustrasi, karena ia akan membantu anak mengembangkan sensitivitas awal ke imajinasi dalam penggunaan bahasa. Bacaan cerita anak adalah bacaan sastra yang notabene bagian dari karya seni. Maka bahasa yang dipergunakan dalam teks buku cerita atau gambar juga mempertimbangkan aspek keindahan. Isi buku bergambar, tema, dan persoalan yang dikisahkan dalam buku cerita atau bergambar dapat sebanyak persoalan kehidupan manusia. Fungsi buku bergambar menunjukkan fungsi dan pentingnya buku cerita atau bergambar bagi anak sebagai berikut. Yang pertama, buku cerita bergambar dapat membantu anak terhadap pengembangan dan perkembangan emosi. Yang kedua, buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia, menyadarkan anak tentang keberadaan di dunia dan di tengah masyarakat dan alam. Yang ketiga, buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang orang lain. Yang keempat, buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk memperoleh kesenangan. Yang kelima, buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk mengapresiasi keindahan. Dan yang terakhir, yang keenam, buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.